Sehubungan dengan lanjutan dari video sejarah yang saya buat, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana Israel saat ini menembaki dan menyerang secara kejam warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah 6 fakta yang akan membantu kalian memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, apa dan di mana Masjid Al-Aqsa itu? Al-Aqsa adalah situs ketiga tersuci dalam agama Islam. Tempat ini adalah sebuah area terbuka yang luas dengan banyak area sholat indoor. Tapi secara keseluruhan tempat ini dianggap sebagai Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa ini terletak di kota tua Yerusalem. Kota tua ini pada dasarnya adalah sebuah kota besar yang tertutup bagaikan sebuah benteng besar yang hanya memiliki beberapa pintu untuk masuk dan keluar. Di dalam kota ini ada perumahan, pasar-pasar, gang-gang, dan juga tempat-tempat keagamaan. Kota tua terdiri dari 4 bagian. Bagian Kristen, bagian Yahudi, bagian Armenia, dan bagian Muslim. Al-Aqsa terletak di bagian Muslim. Kedua, siapa yang memegang kendali atas Al-Aqsa? Menurut hukum internasional, beginilah seharusnya peta daerah ini. Sebagian ini seharusnya adalah Israel, dan ini seharusnya adalah teritori Palestina yang terdiri dari tepi barat. Dan Gaza, dan ini adalah Yerusalem. Lalu, di mana menurut hukum internasional dan PBB? Yerusalem itu seharusnya dipecah menjadi Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat. Yerusalem Barat menjadi milik Israel dan Yerusalem Timur adalah milik bangsa Palestina. Al-Aqsa dan bagian Muslim terletak di Yerusalem Timur. Jadi, secara hukum, kepemilikan Al-Aqsa berada di tangan bangsa Palestina. Begitulah yang seharusnya terjadi. Tapi di tahun 1967, Israel mengambil alih kendali atas Yerusalem Timur dan teritori Palestina, yang termasuk di dalamnya Al-Aqsa, bagian Muslim, dan semua lingkungan yang berada di luar kota tua, seperti Sheikh Jarrah. Jadi, karena Israel telah menguasai Yerusalem Timur, bangsa Palestina dan mereka dari teritori Palestina tidak memiliki akses terhadap Al-Aqsa. Mereka harus mendaftar untuk mendapatkan izin khusus dari Israel untuk mengunjungi. Dan yang hampir selalu terjadi adalah Israel menolak permintaan ini. Saya memiliki saudara yang lahir dan tumbuh besar di tempat yang jaraknya 30 menit dari Al-Aqsa, tapi mereka belum ke sana. Dan ini tidak hanya terjadi kepada umat Muslim Palestina, bahkan umat Kristen Palestina di tepi barat pun tidak memiliki akses terbuka terhadap situs-situs suci di bagian Kristen kota Yerusalem. Israel secara ilegal memiliki kendali penuh atas kota tua dan semua situs keagamaan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, apa yang sedang terjadi di Al-Aqsa saat ini? Saat ini adalah bulan suci Ramadan yang berlaku bagi semua umat muslim dimanapun mereka berada, dan 10 hari terakhirnya adalah hari-hari yang amat penting. Jadi Al-Aqsa dipenuhi oleh umat muslim Palestina yang sholat berjamaah. 2 malam yang lalu ketika bangsa Palestina sedang beribadah di Al-Aqsa, polisi Israel merengsek ke dalam kompleks Al-Aqsa dengan senjata api dan perlengkapan keamanan lengkap, dan mulai menembaki dengan peluru-peluru tajam yang dilapisi karet, dan melemparkan granat setrum kepada masyarakat Palestina yang sedang sholat di dalam masjid mereka. Yang mereka lakukan di hanya berdiri dan sholat. Mereka juga melempari granat setrum ke arah masyarakat Palestina di area pasar, yang juga sedang tidak melakukan apapun. Di dalam klip ini, tentara Israel terang-terangan melempari granat itu ke arah seorang wanita dan gadis kecil Palestina. Kemudian mereka merengsek ke dalam area masjid yang sebenarnya yaitu area indoor, memecah pintu-pintu kaca-kaca di sana, berjalan ke dalam menggunakan sepatu mereka, yang dimana hal ini merupakan perbuatan terlarang di dalam masjid. Lalu mereka lanjut melempar granat setrum di dalam masjid dalam ruangan tertutup, menutup pintu masjid lalu menahannya agar bangsa Palestina tidak dapat keluar. Ini bukanlah sembarang masjid. Ini adalah salah satu situs tersuci dalam agama Islam, dan mereka terang-terangan memperlakukan masjid ini seperti sampah. Aksi ini telah menyebabkan ratusan rakyat Palestina terluka parah. Satu laki-laki harus kehilangan kedua matanya. Jadi, langkah apa yang kemudian diambil oleh polisi Israel? Mereka memutuskan untuk menyerang tenda-tenda medis. Mereka melempari tenaga medis Palestina dengan granat setrum. Jadi sekarang para tenaga medis ini tidak lagi dapat mengobati orang-orang yang cedera. Jadi sekarang ada ratusan orang luka-luka dan mereka hanya dapat duduk di sana.
bangsa Palestina merekam dan memposting semua ini dan mereka, polisi Israel, sama sekali tidak peduli. Jadi kita semua melihat hal ini dan sekarang rakyat Palestina dimanapun mereka berada menjadi sangat murka. Yang keempat, apa hubungan antara serangan terhadap Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah? Nah, inilah poin yang sangatlah penting. Sebagaimana yang telah saya katakan, Israel secara ilegal telah mengambil alih kendali atas seluruh Al-Aqsa dan Yerusalem. Jadi yang dilakukan Israel adalah menggunakan Masjid Al-Aqsa sebagai sebuah alat untuk mengendalikan rakyat Palestina. Mari kita endapkan hal ini baik-baik, coba renungkan hal ini. Dari sisi sejarah, setiap saat rakyat Palestina dari kota manapun di negara itu mulai melakukan protes atau berontak terhadap pemerintahan Israel, Israel akan menyerang Al-Aqsa untuk mengirimkan pesan kepada rakyat Palestina bahwa jika kamu terus-menerus melakukan demo dan memberontak, kami akan mengambil Al-Aqsa dari kalian. Mereka tahu bahwa Al-Aqsa adalah titik lemah kita. Al-Aqsa adalah situs suci kita dan kita harus melindunginya. Jadi pada dasarnya mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa jika kalian rakyat Palestina bersikap baik, kami akan biarkan kalian sholat di masjid kalian. Ya, tentu saja. Tapi jika kalian bertingkah, kami akan menyerang Al-Aqsa dan mengambilnya dari kalian. Mereka sudah menggunakan Al-Aqsa sebagai alat untuk menekan hak rakyat Palestina. Sejak 1967, ketika mereka secara ilegal mengambil alih kendali terhadap Al-Aqsa, Yerusalem Timur, dan teritori-teritori Palestina. Jadi, apa hubungan semua ini dengan Sheikh Jarrah? Sheikh Jarrah adalah sebuah lingkungan yang seharusnya adalah tanah Palestina. Tapi Israel memaksa rakyat Palestina untuk meninggalkan rumah-rumah mereka agar pemukiman Israel dapat pindah ke sana. Dan hasilnya adalah ratusan rakyat Palestina akhirnya melakukan demo Sheikh Jarrah dalam rangka melindungi rakyat Palestina yang secara fisik akan diusir dari rumah-rumah mereka. Dan apa yang akan dilakukan oleh Israel ketika rakyat Palestina melakukan demo? Mereka menyerang Al-Aqsa. Itulah yang terjadi sekarang. Dan itulah yang selalu terjadi di masa lalu. Al-Aqsa sedang diserang oleh polisi Israel saat ini. Karena demo-demo yang terjadi di Sheikh Jarrah. Demi menakuti rakyat Palestina agar mereka berhenti berdemo. Yang kelima, bagaimana rakyat Palestina merespon penyerangan terhadap Al-Aqsa? Kalian ingatkan ketika saya katakan bahwa rakyat Palestina di teritori-teritori di Palestina tidak diberi izin untuk secara bebas mengunjungi Al-Aqsa tanpa adanya izin dari Israel. Nah, sekarang orang-orang Palestina dari tepi barat sangatlah marah dikarenakan oleh serang-serangan terhadap Al-Aqsa. Pagi ini, sebuah kanopi panjang yang terdiri dari rakyat Palestina di tepi barat mulai bergerak menuju Al-Aqsa. Jalan layang dan jalan-jalan yang lain dipenuhi oleh rakyat Palestina yang bergerak demi melindungi dan mengunjungi masjid mereka. Tapi lagi-lagi Israel tidak mengizinkan mereka untuk secara bebas mengunjungi masjid itu karena mereka menguasai Yerusalem Timur. Jadi dalam rangka mencoba menghentikan rakyat Palestina agar tidak masuk ke sana, Israel menghalangi semua jalan layang yang berasal dari tepi barat. Menghalangi semua bis yang penuh oleh rakyat Palestina agar tidak dapat masuk. Tapi malah mereka yang terkecoh karena rakyat Palestina tidak peduli. Mereka melompat keluar dari bis-bis mereka dan mulai berjalan di sisi jalan layang ke arah masjid. Akhirnya terjadilah sebuah march yang sangat besar yang terdiri dari rakyat Palestina yang mencoba menerobos checkpoint Israel menuju Al-Aqsa, lalu rakyat Palestina dari Yerusalem yang dapat mengunjungi masjid ini secara bebas beramai-ramai mengendarai mobil-mobil mereka untuk menjemput orang-orang yang sedang berjalan dan membawa mereka ke Al-Aqsa. Dan di luar semua itu, sekarang rakyat Palestina tidak hanya berdemo di Sheikh Jarrah, mereka berdemo di seluruh daerah Israel dan teritori Palestina. Dan akhirnya yang keenam, apa yang akan terjadi sekarang? Jadi sekarang ada 3 hal yang terjadi saat ini. Rakyat Palestina berdemo di Sheikh Jarrah dan seluruh negeri. Polisi Israel menyerang rakyat Palestina yang sedang beribadah di Al-Aqsa.
dan sebuah mars besar yang terdiri dari rakyat Palestina yang sedang merengsek demi mengunjungi masjid suci mereka yang merupakan hak mereka. Yang kita tahu adalah bahwa Israel tidak suka ketika rakyat Palestina memberontak. Jadi saya rasa banyak rakyat Palestina yang saat ini sedang mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi beberapa hari ke depan yang akan menjadi sangat kompleks. Nah, karena sekarang kalian telah cukup memiliki wawasan tentang okupasi ilegal yang dilakukan terhadap Palestina dan juga mengenai apa yang terjadi saat ini, mungkin kita mulai dapat berhenti secara resmi menyebut hal ini sebagai konflik atau bentrokan. Konflik antara rakyat Palestina dan Israel bukan. Yang terjadi bukanlah sebuah konflik. Konflik memiliki konotasi di mana ada semacam simetri dalam kekuatan, yang dimana dalam hal simetri itu tidak ada. Ini adalah penjajahan ilegal yang dilakukan oleh Israel. Ini adalah apresi terhadap rakyat Palestina. Ini adalah apartheid yang terjadi adalah penelanjangan rakyat Palestina dari HAM mereka. Ini adalah pembersihan etnis. Ini adalah tentang penembakan rakyat Palestina yang tidak berdosa ketika mereka sholat di dalam masjid suci mereka. Semua hal yang di atas ya, tapi konflik tidak. Tidak, yang terjadi bukanlah sebuah konflik. Jika kalian menonton klip mengenai apa yang terjadi di Al-Aqsa atau Sheikh Jarrah saat ini, siapa yang memegang senjata? Karena yang memegang senjata bukan rakyat Palestina pastinya. Jadi, coba kalian jawab siapa yang memiliki kekuatan saat ini. Jadi, tolong sebarkan apa yang Israel lakukan terhadap rakyat Palestina. Semua sumber dan klip dan juga postingan yang saya save telah di-highlight. Jadi jangan lupa follow Muna dan Muhammad yang merupakan rakyat Palestina yang hidup di Sheikh Jarrah. Mereka selalu mengirimkan postingan-postingan live setiap hari mengenai apa yang terjadi di sana. Tolong selalu doakan rakyat Palestina. Dan wahai rakyat Palestina, wahai saudara sebangsaku, wahai orang-orang yang paling aku cintai, dari lubuk hati dan jiwa kami, ketahuilah bahwa kami bersama kalian. Dan kami akan terus bersama kalian semua. Semoga Allah menganugerahi kalian kesehatan dan kekuatan. Demi Allah, andai saja saya dapat bersama kalian semua dan saya akan dapat berdiri di samping kalian. Tapi jika berharap pada Allah, semoga Allah melindungi kalian semua. Kesayangan-kesayanganku, orang-orang yang paling aku cintai. Assalamualaikum.